Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di layar belajar IPS bersama saya Wida Rasmita. Dan untuk sesi kali ini, saya akan membahas materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, mampu menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, mampu menjelaskan pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Berdasarkan iklim matahari, negara-negara anggota ASEAN sebagian besar mempunyai iklim tropis, terkecuali Myanmar dan Vietnam yang memiliki iklim tropis dan iklim subtropis. Negara-negara anggota ASEAN berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang menyebabkan memiliki dua pola angin yang berbeda, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat yang menyebabkan musim hujan, dan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau. Selain dipengaruhi oleh iklim matahari, negara-negara anggota ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim yang dipengaruhi keadaan fisik wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Berdasarkan iklim matahari, iklim fisis, ataupun iklim muson, negara-negara anggota ASEAN cenderung memiliki kondisi alam yang sama. Kondisi ini menyebabkan negara-negara anggota ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu. Faktor geologi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Tumbukan antar lempeng ini identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi. Apabila gempa bumi terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Bencana tsunami yang menggemparkan salah satunya terjadi di Aceh, Indonesia pada tahun 2006. Negara-negara ASEAN sebagai organisasi atau negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Ketersediaan sumber daya alam. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Teknologi transportasi. Ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, maupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan,
terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan ataupun sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Teknologi transportasi. Ilmu pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, maupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan ataupun sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Namun demikian, perkembangan teknologi komunikasi juga dapat membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam aspek sosial, akan bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, maraknya perdagangan manusia, serta kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam bidang ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas manusia seperti perbelanjaan, pusat wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Kemudian berpengaruh juga terhadap nilai barang lokal akan meningkat seiring permintaan mata uang asing. Juga barang-barang asing semakin mudah untuk dijangkau. Dalam bidang budaya, berpengaruh terhadap terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Dalam bidang keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat-obat terlarang semakin mendapatkan tempat. Yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasional. Pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Hasil produksi suatu negara akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jangkauannya. Kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan.
Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya, mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Misalnya, menjadi pemukiman atau industri. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini bisa menjadi masalah. Di antaranya, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman bisa menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Kemudian, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH dan berkurangnya lahan serapan air. Berkurangnya lahan resapan air bisa mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami banjir ketika musim penghujan dan mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Demikian pembahasan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebagai aktivitas individu, silakan kalian kerjakan aktivitas individu berikut ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.